Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang Timnas Indonesia U17 yang sedang menjalani pemusatan latihan di Jerman dan juga bermain di beberapa laga uji coba di sana. Kalau dari segi hasil akhir, memang ada pertandingan yang berhasil dimenangkan Timnas Indonesia U17, ada yang berakhir dengan seri dan ada yang berakhir dengan kekalahan bagi Timnas Indonesia U17. Tapi seperti yang saya sering jelaskan, bahwa jangan dilihat dari hasil akhir sebuah uji coba, tapi dilihat atau penting bagi sang pelatih melihat performa dari para pemain secara individu dan juga permainan mereka secara tim. Agar nanti ketika mereka bermain di sebuah pertandingan resmi, maka chemistry di antara para pemain itu sudah terbangun dengan baik. Nah, maka itu momen uji coba ini perlu dimanfaatkan oleh Coach Bima Sakti agar bisa menyatukan para pemain sesuai dengan taktik permainan yang ingin dia terapkan nanti di Piala Dunia. Tapi selain juga bermain di beberapa laga uji coba, selama menjalani pemusatan latihan, tim pelatih juga menyeleksi pemain-pemain diaspora atau keturunan Indonesia. Dan yang saya baru baca beritanya tadi pagi, bahwa selain Welber Jardim yang telah fix akan membela Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia nanti, ada tambahan 2 pemain keturunan Indonesia yang akan kemungkinan menjadi bagian dari Timnas Indonesia U17. Jadi selain Welber Jardim, ada Amar Rayhan Berkic dan ada Choyun Damanik. Nah, ini tentu kabar baik bagi kita, teman-teman. Karena seperti yang kita inginkan, agar Timnas Indonesia U17 juga mulai diperkuat oleh para pemain keturunan Indonesia. Memang Timnas U17 ini kan berada di level akar rumput ya. Karena memang pemain yang akan membela Timnas Indonesia U17 ini usianya masih 16 tahun. Tapi disinilah waktunya kita mulai menyeleksi pemain-pemain keturunan Indonesia dan perlu kita jaga mereka agar mereka nanti bisa naik level. Naik level kemana? Ya tentu naik ke U19, naik ke U23 dan nantinya ke senior. Jadi gak ada salahnya juga mulai dari usia muda mereka kita mulai menyeleksi dan juga kita coba melihat permainan mereka di Timnas Indonesia. Nah, tentu mereka juga bisa mentransfer ilmu permainan mereka ke pemain-pemain lokal lainnya. Karena 3 pemain ini bermain di luar negeri secara reguler. Welber Jardim bermain di Sao Paulo, kemudian Amar Rayhan Berkic bermain di Hoffenheim, dan Choyun Damanik kalau nggak salah bermain di Lausanne ya. Nah, saya lupa. Artinya 3 pemain ini memang bermain di Liga U17. Nah, ini kan sesuatu yang positif, teman-teman. Artinya 3 pemain ini akan menambah kreativitas permainan dari Timnas Indonesia U17. Karena di luar negeri, pemain-pemain yang bisa gabung ke klub, apakah itu di level U17 atau U19, adalah pemain-pemain yang sudah punya teknik permainan yang benar. Nah, itu yang paling penting, teman-teman. Jadi, nanti ketika mereka bermain di klub, ya, sang pelatih juga gak perlu repot-repot ngajarin mereka lagi cara passing yang benar, cara pressing yang benar, atau cara shooting yang benar. Jadi mereka sudah harus tahu cara passingnya itu seperti apa. Contoh, mau passing direct, nah powernya tuh harus seberapa kuat, ya kan? Terus kalau mau passing direct, mau passing ke sayap tuh beda powernya. Mau passing langsung ke tengah tuh beda lagi. Kemudian penjaga gawang, apa perlu dia juga play the ball, perlu gak dia mengalirkan bola? Nah, dia sudah harus tahu nih di usia mudanya. Jadi jangan nunggu sampai ke senior atau jangan nunggu sampai ke usia 20 tahun. Enggak, sekarang ini mereka sudah harus paham. Nah, jadi dengan 3 pemain ini nanti menjadi bagian dari Timnas Indonesia U17, tentu ya itu memberikan harapan bagi kita semua bahwa Timnas Indonesia U17 akan bisa lolos dari fase grup. Kan sebagai tuan rumah masa kita gagal sih di fase grup? Jadi seperti yang saya selalu katakan bahwa jangan berharap permainan yang indah dari Timnas Indonesia U17, tapi kita boleh berharap permainan yang rapi. Jadi kalau permainannya rapi, artinya jumlah kesalahan akan berkurang. Jika jumlah kesalahan berkurang, artinya akan sulit bagi para pemain tim lawan untuk menciptakan peluang. Karena salah satu cara bagi mereka untuk mencetak gol adalah memanfaatkan kesalahan dari para pemain Timnas Indonesia U17. Dan kalau permainannya mulai rapi, kalau jumlah kesalahannya berkurang, artinya tim kita akan bisa mengatur yang namanya tempo permainan. Kalau sudah bisa mengatur tempo permainan, nah itu udah enak tuh mainnya. Nah, artinya dominasi di pihak Timnas Indonesia U17, apalagi bermain di tanah air. Nah, itu sudah bagus. Jadi tempo permainan itu perlu juga dijaga. Jangan ngegas terus, nanti yang ada kendor. Ya memang ini level akar rumput, tapi gak ada salahnya juga. Ya dong, Timnas Indonesia U17 mulai
memanggil pemain-pemain keturunan Indonesia. Ya inilah momennya. Mereka ini harus membela timnas Indonesia U17. Jadi mereka juga paham dengan karakter permainan dari pemain-pemain lainnya. Jangan ditunggu sampai mereka ke senior dulu, kemudian baru diseleksi. Kalau nanti mereka keburu membela timnas lain, kan sayang, iya kan? Nah, disinilah sekarang sudah mulai seleksi. Karena seandainya sebelumnya nih ya teman-teman ya, seandainya ya kan, saya kan hanya berandai-andai. Seandainya sebelumnya, mungkin let's say 10 tahun lalu, ya kita mulai mencari pemain-pemain keturunan Indonesia dan meminta mereka menjadi bagian dari timnas Indonesia, mungkin sekarang timnas kita ini sudah langganan lolos ke Piala Asia. Ya dong. Tapi kan kita justru mulai seleksi dari senior, baru masuk ke U20, kemudian sekarang masuk ke U17. Nah, ini harus dipertahankan. Cari sebanyak mungkin pemain-pemain keturunan Indonesia yang memang punya niat untuk membela timnas Indonesia, dan mereka punya hak. Mau usianya 16 tahun kek, mau usianya 19 tahun kek, mau usianya sudah 25 tahun kek, mereka punya hak untuk membela timnas Indonesia ya sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini kan sesuai dengan kebutuhan nih. Jadi pemain-pemain keturunan ini yang diharapkan bisa menambah kreativitas permainan. Ya, Welber Jardim, posisinya bermain di mana? Fullback sebelah kanan. Ya, tentu yang diharapkan dia bisa overlap dan bertahan dengan baik. Kemudian Amarahan Berkic, kalau nggak salah dia mencetak gol di salah satu laga uji coba. Nah, dia mainnya di mana? Sayap kanan, tapi dia juga bisa bermain sebagai inverted winger. Apa artinya inverted winger? Bermain sebagai penyerang sayap. Ya, artinya nih pemain ini tentu punya visi permainan, itu yang diharapkan. Dan satu lagi Choyun Damanik. Nah, ini juga pemain yang memang diperlukan di mana? Di tengah. Karena yang kita perlukan itu adalah pengatur serangan. Dan juga plus point dari Choyun Damanik ini, dia bisa berperan ganda, bisa bermain sebagai gelandang serang dan juga bisa bermain sebagai gelandang bertahan. Artinya daya jelajahnya ini luas. Nah, pemain seperti ini, yang percaya diri seperti ini yang kita perlukan juga untuk timnas Indonesia U17. Dan ada pemain-pemain lokal lain yang tentu juga akan mendapatkan ilmu dari para pemain keturunan ini, dan mereka semua bersatu. Jadi gak perlu dibedakan lagi, mereka semua bersatu bermain untuk timnas Indonesia U17. Jadi saya senang juga membaca berita ya tadi pagi ketika memang tiga pemain keturunan ini, tentu Welber Jardim sudah fix ya, tapi 2 tambahan pemain keturunan ya berpotensi membela timnas Indonesia U17. Bahkan kalau nggak salah ya, sudah diperkenalkan juga ya di akun Instagram dari timnas Indonesia 3 pemain ini. Nah, ini kan bagus nih, ini bergerak ke arah yang benar nih. Karena ya mereka lah yang kita butuhkan untuk meningkatkan level permainan. Jadi jangan sampai nanti permainan yang ngawur, ya kan amburadul, wah malu juga kita sebagai tuan rumah. Jadi ya kita tahu kalau soal semangat tanding ya gak ada lawannya lah ya. Para pemain dari timnas Indonesia di level manapun, mau di senior, mau di U23, mau di U20, sampai juga ke U17. Tapi juga yang diperlukan adalah bermain mengandalkan kecerdasan. Nah, caranya adalah memahami taktik permainan. Jadi Coach Bima Sakti pun perlu memberikan pemahaman kepada para pemain agar mereka tahu peran dan juga tanggung jawab mereka di atas lapangan. Ketika mereka sudah paham itu, baru permainannya akan menyatu. Kalau enggak, nanti mainnya serabutan, mainnya individu nanti. Nah, itu juga yang nanti bisa menyulitkan para pemain diaspora atau keturunan Indonesia, karena mereka juga harus nyetel nih. Mereka mainnya kan beda nih. Tahu-tahu cara permainannya yang individual ini akan sulit mereka terapkan nanti. Jadi mereka juga bermain secara tim, passing bola bergerak, dapat chance shooting, pengambilan keputusan harus benar. Ya, jadi bagus juga nih teman-teman nih, arahnya arah ke positif nih. Dan kita tahu belasan hari lagi, kalau nggak salah 17 hari lagi Indonesia akan main di Piala Dunia U17. Ya kan, timnas Indonesia U17 10 November kan. Dan kita tahu grup kita juga nggak ringan. Memang kalau kita lihat nama timnya itu di senior, di level senior tim-tim tersebut bukanlah tim yang kuat kecuali Maroko ya. Tapi kan Panama dan Ekuador di level junior mereka bagus. Nah, jadi first match kita tuh kalau bisa kita sudah ya meraih kemenangan lah ya. Jadi ini nggak gampang bagi timnas Indonesia U17. Tapi dengan sekarang menyeleksi atau juga berpotensi ya lebih banyak memakai pemain-pemain keturunan Indonesia. Nah, disinilah sekarang kita melihat ada harapan bagi timnas Indonesia U17. Jadi tinggal sekarang bagaimana game plan dari Coach Bima Sakti bisa dipahami oleh para pemain. Dengan demikian, saya yakin timnas Indonesia U17 akan bermain dengan rapi. Jadi kita nggak perlu batasin nih bahwa pemain keturunan itu nanti harusnya di senior. Enggak, kenapa? Justru sekarang di level akar rumput, kalau memang mereka punya kualitas, kalau memang mereka punya darah Indonesia, kalau memang mereka punya niat membela timnas Indonesia, ya kenapa enggak kita seleksi mereka? Kan ini yang sekarang dilakukan oleh tim pelatih dan juga tentunya oleh federasi. Nah, ini sudah bagus sekali teman-teman. Ya tentu kita berharap timnas Indonesia 17 akan bermain sebaik mungkin. Tapi untuk itu para pemain harus menyatu di atas lapangan. Mereka harus paham taktik permainannya itu seperti apa. Kalau mau main nyerang, nyerangnya dari mana. Kalau mau bertahan, bertahannya di mana, di tengah atau di belakang. Kalau mau syuting lebih banyak dari mana,
dari dalam kotak penalti atau dari luar kotak penalti. Nah itu semua gak gampang teman-teman, maka itu ini pekerjaan yang berat bagi Coach Bima Sakti untuk bisa merapikan permainan dari Timnas Indonesia U17. Tapi tentu kita perlu support juga Coach Bima Sakti ya, walaupun sebelumnya Timnas Indonesia U17 gagal lolos ke Piala Asia, tapi kita perlu support dia juga. Kalau kita gak support dia, gimana caranya dia bisa bekerja dengan tenang? Kita perlu support, sama juga dengan para pemain Timnas Indonesia U17 semuanya. Dan kita berharap Timnas Indonesia U17 nanti di first match Piala Dunia U17 bisa bermain dengan rapi. Kalau bermain dengan rapi, maka berpotensi mendapatkan hasil akhir yang positif. Kalau mainnya amburadul, acak-acakan, mainnya istilah kerennya itu gerasa gerus, kayak jangan haraplah bisa meraih kemenangan satu pun nanti di Piala Dunia. Jadi ya kita tunggu nanti teman-teman, fix ya resminya nanti 2 pemain tambahan ya selain Walber Jardim yang akan diperkenalkan menjadi bagian dari Timnas Indonesia U17. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.